Malam itu, hujan turun deras di desa kecil tempat Joko tinggal. Air menetes dari atap rumahnya yang bocor, membentuk genangan kecil di lantai tanah. Di sudut ruangan yang remang-remang, Sari, istrinya, terbatuk keras. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus sejak penyakitnya makin parah. Joko duduk di samping Sari, menggenggam tangannya yang dingin. Dari kamar sebelah, terdengar suara perut Rina, anak semata wayangnya, yang keroncongan. Gadis kecil berusia 5 tahun itu hanya bisa meringkuk di atas tikar tipis, menahan lapar. "Bapak, aku lapar." Suara lirih Rina hampir tenggelam oleh suara hujan. Joko menutup matanya, merasakan hatinya diremas rasa bersalah. Uang terakhir yang ia miliki tadi sore sudah digunakan untuk membeli obat murahan bagi Sari. Tidak ada lagi yang tersisa, bahkan sekadar untuk membeli segenggam nasi. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, Joko adalah seorang pedagang kelontong yang cukup sukses. Namun, musibah datang bertubi-tubi. Toko kecilnya terbakar habis akibat korsleting listrik. Setelah itu, ia mencoba berjualan di pasar, tapi kalah bersaing dengan toko-toko besar. Utang menumpuk, dan satu persatu barang di rumahnya digadaikan untuk bertahan hidup. Sekarang, ia tak memiliki apa-apa selain harapan yang semakin menipis. Malam semakin larut. Joko duduk termenung di depan rumah, menghisap rokok yang tinggal separuh. Ia tak sadar bahwa seseorang berdiri di ujung jalan, menatapnya. "Joko." Suara itu membuatnya tersentak. Di bawah cahaya bulan yang samar, ia mengenali sosok pria berjaket kulit yang berjalan mendekat. Wajahnya penuh senyum licik. Matanya menyipit tajam di balik asap rokok yang ia hembuskan. "Rudi." Joko mengerutkan kening. "Kau dari mana saja selama ini?" Rudi mengangkat bahu. "Aku sudah sibuk dengan bisnis baru," katanya ringan. "Dan kau?" "Aku dengar kau dalam keadaan sulit." Joko menghela napas, menundukkan kepala. "Aku sudah mencoba segalanya, Rudi. Tapi apapun yang kulakukan selalu gagal. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Rudi duduk di sebelah Joko, menepuk pundaknya. "Aku tahu satu cara cepat untuk keluar dari semua kesulitan ini." Joko menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Rudi tersenyum miring, mendekatkan wajahnya seolah akan membisikkan rahasia besar. "Ada satu tempat, Gunung Kemukus, pernah dengar namanya?" Joko mengangguk pelan. Tentu ia pernah mendengar cerita tentang gunung itu, sebuah tempat di Jawa Tengah yang terkenal dengan ritual pesugihan. Konon, banyak orang datang ke sana untuk mencari kekayaan lewat cara yang tak masuk akal. Rudi tertawa kecil, seakan bisa membaca pikirannya. "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tapi dengar Joko, ini bukan sekadar mitos. Aku sendiri sudah melakukannya, dan lihatlah sekarang, hidupku berubah." Joko menelan ludah. Mata Rudi berbinar penuh semangat, seolah benar-benar percaya pada apa yang ia katakan. "Kau tidak perlu membunuh siapapun, tidak perlu menjual jiwamu," lanjut Rudi. "Hanya ada satu syarat, kau harus melakukan ritualnya dengan benar. Dan dalam hitungan bulan, uang akan mengalir deras ke kantongmu." Joko merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin menolak, ingin mengusir Rudi dan melupakan omong kosong ini. Tapi suara batuk Sari yang semakin parah, serta kelaparan yang diderita Rina, membuat hatinya bimbang. "Kau tahu aku bukan orang yang percaya hal-hal begituan, Rudi," bisik Joko. "Tapi kau percaya pada uang, bukan?" Rudi menepuk pundaknya sekali lagi. "Kau percaya bahwa hidup keluargamu bisa berubah, kan?" Joko menggigit bibirnya. Kata-kata Rudi berputar-putar di kepalanya. Ia ingin menolak, tapi bayangan Sari dan Rina yang menderita membuatnya ragu. Malam itu, saat Joko akhirnya tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak Gunung Kemukus, di depan sebuah makam tua yang tertutup kabut. Dari dalam makam, terdengar suara lirih seorang lelaki. "Jangan lakukan itu, Joko. Kau akan kehilangan segalanya." Joko terbangun dengan napas memburu. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun, di dalam kegelapan, keputusan sudah mulai terbentuk di benaknya. Dini hari, kabut masih menyelimuti desa ketika Joko bersiap meninggalkan rumah.
Ia menatap wajah Sari yang tertidur dengan napas tersengal, lalu mengelus rambut Rina yang meringkuk dalam pelukan ibunya. Hatinya bergetar. Apakah ini keputusan yang benar? Namun, suara Rudi masih terngiang di kepalanya. Dalam hitungan bulan, hidupmu akan berubah. Joko menarik napas dalam-dalam, menggenggam uang terakhir yang ia pinjam dari tetangganya untuk ongkos perjalanan. Ia harus mencoba. Jika ini benar-benar berhasil, Sari dan Rina tidak perlu lagi hidup dalam penderitaan. Rudi menunggu di sebuah warung kecil di tepi jalan desa. Saat melihat Joko datang, ia menyeringai puas. "Kupikir kau bakal mundur," katanya sambil menyulut rokok. Joko tidak menjawab. Dalam hati, ia masih ragu. Mereka menaiki sebuah motor butut dan melaju menembus dinginnya malam. Jalanan semakin sepi, hanya diiringi suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gerbang besar dengan tulisan tua yang hampir pudar. "Selamat datang di Gunung Kemukus." Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di tempat ini yang terasa salah. Mereka berjalan menaiki anak tangga batu yang curam. Udara semakin dingin, dan di kejauhan terdengar suara samar-samar seperti bisikan. Di puncak, mereka tiba di sebuah gubuk kayu tua yang dijaga oleh seorang pria tua berjubah hitam. Matanya tajam dan kulitnya keriput seperti akar pohon tua. "Kalian ingin berkah Pangeran Samudro?" Suaranya dalam dan berat. Joko tidak langsung menjawab. Ia hanya menelan ludah, merasa ada yang aneh dengan pria itu. Rudi menepuk pundaknya. "Jawab saja, Jo." "Iya," gumam Joko akhirnya. Dukun itu menyipitkan mata, lalu menunjuk ke arah makam tua di tengah gunung. Batu nisannya besar dan berlumut, dihiasi kain putih yang berkibar tertiup angin. "Dengar baik-baik," katanya pelan. "Ritual ini bukan untuk main-main. Sekali kau memulai, kau harus menyelesaikannya. Jika tidak, kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan." Joko merasakan sesuatu menekan dadanya, tapi ia tetap mengangguk. "Ambil sesajen ini." Sang dukun menyerahkan sebuah bungkusan kain berisi dupa, kemenyan, dan bunga 7 rupa. "Dan lakukan ritualnya dengan benar." Sebelum mereka pergi, dukun itu mendekat dan menatap Joko tajam. "Kau tahu cerita tentang tempat ini?" tanyanya. Joko menggeleng. Dukun itu menghela napas, lalu mulai bercerita. "Dulu, Pangeran Samudro adalah putra seorang raja. Ia jatuh cinta pada ibunya sendiri, Nyai Ontrowulan. Hubungan mereka terlarang, namun tetap berlanjut dalam rahasia. Hingga akhirnya, raja mengetahui dosa mereka dan mengutuknya." Joko menahan napas. Sebelum mati, Pangeran Samudro bersumpah, siapapun yang melanjutkan kutukannya dengan hubungan terlarang di sini, akan diberkahi kekayaan besar. Tapi ingat, dukun itu mendekat, suaranya semakin pelan. "Semua yang diberikan akan diambil kembali. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Joko merasakan tangannya gemetar, tapi ia sudah sejauh ini, tak mungkin mundur sekarang. Tanpa sadar, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di balik pohon besar di dekat makam. Sesosok bayangan hitam berdiri diam mengawasinya. Angin bertiup lebih kencang. Malam itu, ritual pertama dimulai. Angin malam bertiup dingin di puncak Gunung Kemukus. Kabut semakin tebal, menyelimuti makam Pangeran Samudro yang berdiri sunyi di tengah kompleks pemakaman kuno. Joko berdiri kaku di depan makam, sesajen di tangannya terasa lebih berat dari seharusnya. Bau dupa bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat. Di belakangnya, Rudi menyalakan sebatang rokok. Matanya penuh keyakinan. "Kau siap?" bisik Rudi. Joko tidak menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Dukun tua yang mereka temui sebelumnya berdiri di samping mereka, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menaburkan bunga 7 rupa ke atas makam, lalu mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. "Pangeran Samudro, terimalah kami. Kami datang membawa persembahan. Kami datang membawa niat." Dingin merayap di kulit Joko. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak di sekitar mereka, meskipun tidak ada siapapun di sana. Kemudian, sang dukun berbalik dan menatap Joko dengan tatapan tajam. "Sekarang, waktunya kau melakukan bagianmu." Joko menelan ludah.
Ritual yang dimaksud bukan sekadar doa atau sesajen. Ia harus melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan istrinya, tepat di sekitar makam. Joko ragu sejenak, tetapi saat mengingat wajah Sari yang sakit-sakitan dan Rina yang kelaparan, ia menggertakkan giginya. Aku harus melakukannya, demi mereka. Wanita yang telah disiapkan untuk ritual melangkah keluar dari balik pepohonan. Wajahnya tertutup selendang tipis, hanya terlihat sepasang mata yang sayu dan kosong. Joko mencoba menghindari tatapan Rudi. Ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang dalam, tanpa bisa kembali. Mereka bergerak menuju tempat yang lebih tersembunyi. Saat itu, angin bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak. Lalu, sesuatu terjadi. Sesaat sebelum ritual dimulai, suara lirih terdengar dari dalam makam. Joko, Joko, Joko membeku. Ia menoleh ke arah makam, tetapi tidak ada siapapun di sana. Rudi yang masih berdiri di dekat makam mengernyit. Kenapa kau diam? Joko hendak menjawab, tetapi saat ia membuka mulut, sesuatu menarik perhatiannya. Di belakang Rudi, di antara pepohonan, sesosok bayangan hitam berdiri diam. Matanya merah menyala. Joko merasa dadanya sesak. Ia ingin memperingatkan Rudi, tetapi tenggorokannya terkunci. Lalu, dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang. Angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi begitu sunyi, seolah seluruh gunung menahan napas. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok, tetapi suaranya aneh, seperti terdistorsi. Joko menelan ludah. Ia tahu, apapun yang baru saja terjadi bukan pertanda baik. Tapi ia sudah terlanjur melangkah, tidak ada jalan kembali. Malam itu, Joko menyelesaikan ritual pertamanya, dan tanpa ia sadari, sesuatu telah mengikat dirinya dengan kutukan yang lebih dalam. Joko terbangun dengan napas tersengal. Udara di puncak gunung Kemukus masih dingin, tetapi tubuhnya basah oleh keringat. Ia memandangi sekeliling. Rudi sudah tertidur pulas di tikar seadanya, sementara sang dukun menghilang entah kemana. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Namun, saat ia menatap tangannya, aroma dupa dan bunga 7 rupa masih melekat di kulitnya. Itu nyata, ia telah melakukannya. Di kejauhan, langit mulai berubah warna, menandakan subuh akan segera tiba. Joko berusaha menenangkan diri, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Perasaan aneh, seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah makam Pangeran Samudro. Dan di sana, sesosok bayangan berdiri diam di belakang batu nisan. Joko tertegun. Bayangan itu tinggi, tubuhnya kurus, dan wajahnya hitam legam, seperti terbakar. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Joko ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu, dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang. Joko langsung berdiri, mengguncang tubuh Rudi. Bangun, bangun, Rudi mengerang, membuka matanya setengah sadar. Apaan sih, Jo? Ada sesuatu di sana. Aku lihat sesuatu. Joko menunjuk ke makam, tetapi kini hanya ada batu nisan dan kabut tipis yang melayang di sekitarnya. Rudi mengusap wajahnya. Kau pasti terlalu tegang. Sudah, kita pulang saja. Ritual pertama sudah selesai, sekarang tinggal menunggu hasilnya. Joko masih gemetar, tetapi ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Tanpa banyak bicara, mereka mengemasi barang dan bersiap meninggalkan gunung. Namun, sebelum mereka pergi, Joko merasa ada sesuatu yang berbisik di telinganya. Kau sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya suara angin dan dedaunan yang berdesir. Joko tiba di rumah saat matahari sudah tinggi. Begitu ia membuka pintu, Rina langsung berlari dan memeluknya. Bapak! Joko terkejut. Biasanya, gadis kecil itu terlalu lemas untuk banyak bergerak. Tapi sekarang, wajahnya lebih segar dan ia tampak lebih ceria. Sari juga duduk bersandar di dinding. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang pucat. Kau pulang? Suaranya masih lemah, tetapi tidak separah sebelumnya. Joko merasakan hatinya bergetar. Apakah ini pertanda ritualnya mulai bekerja? Saat itulah,
ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Di atas meja kayu kecil, tergeletak setumpuk uang lembaran 100.000 rupiah. Joko melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. Dari mana datangnya? Sari memperhatikan raut wajahnya. Kau yang menaruhnya di sini, kan? Joko menggeleng pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini hasil dari ritualnya tadi malam? Ataukah sesuatu yang lain? Malam harinya, saat semua sudah tertidur, Joko duduk sendiri di ruang tamu. Ia memandangi uang di tangannya. Pikirannya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Kemudian, terdengar suara dari luar rumah. Seseorang mengetuk pintu. Joko menoleh cepat. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu dengan hati-hati. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Joko menarik napas dalam dan membuka pintu. Di depan rumahnya, berdiri seorang pria tua berpeci hitam. Wajahnya berkerut penuh usia, dan matanya memancarkan ketenangan. Assalamualaikum, pria itu memberi salam. Waalaikumsalam. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dalam, kau telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, nak, dan kau harus segera menghentikannya sebelum terlambat. Joko menegang. Bagaimana orang ini tahu? Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, angin berhembus kencang, dan pria itu menghilang dalam sekejap. Joko terpaku di tempat, dadanya berdebar kencang. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan sekarang, ia sadar, tidak ada kekayaan yang datang tanpa bayaran. Dan ia akan segera mengetahuinya dengan cara yang mengerikan. Joko tertidur dengan gelisah malam itu. Dalam tidurnya, ia kembali berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, hamparan hutan lebat yang diselimuti kabut. Tapi kali ini, ia bisa melihat lebih jelas. Di tengah kabut, berdiri sosok pria tua berpeci hitam. Wajahnya terlihat lebih nyata, sorot matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. Joko, suara itu bergetar, seperti datang dari tempat yang jauh. Joko memandangnya dengan napas tersengal. Siapa Anda? Pria tua itu mendekat, dan tiba-tiba, suasana di sekeliling mereka berubah. Joko kini berdiri di depan sebuah rumah joglo tua, yang anehnya terasa familiar. Lalu, ingatan samar berkelebat di benaknya. Rumah itu, rumah masa kecil kakeknya. Joko tersentak. Ia menatap pria tua di depannya. Wajah itu mirip dengan potret usang yang dulu tergantung di rumah kakeknya. Kakek buyut, bisik Joko, nyaris tidak percaya. Pria tua itu mengangguk. Aku datang untuk memperingatkanmu, nak. Apa yang kau lakukan telah mengundang sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan. Joko menelan ludah. Tapi, aku melakukannya demi keluargaku. Kau salah. Suara sang kakek buyut menjadi lebih dalam. Tidak ada rezeki yang datang dari jalan kotor tanpa membawa kutukan. Jika kau terus melangkah, kau akan kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari kejauhan, suara bisikan yang mengerikan, bercampur dengan suara ketawa yang teredam. Kabut di sekitar mereka bergolak, dan sesosok bayangan hitam muncul dari kegelapan. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus kering seperti mayat, dengan wajah hitam pekat dan mata merah menyala. Bayangan yang mengintai Joko di gunung kemukus. Joko ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Kakek, tolong aku, serunya putus asa. Sang kakek buyut berbalik, menatap bayangan itu dengan tatapan tajam. Ia mengangkat tangannya, membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak Joko mengerti. Sang kakek buyut mengangkat tangannya, merapal sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tidak Joko pahami. Suaranya bergema, menciptakan getaran di udara. Bayangan hitam itu mengerang, tubuhnya bergetar, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun, alih-alih lenyap, sosok itu justru semakin jelas. Tiba-tiba, ia berbicara, kau sudah jadi milikku Joko. Suaranya dalam, serak, dan menggema di seluruh hutan. Joko merasakan bulu kuduknya berdiri. Nafasnya tersengal. Kakek, apa itu? Bisiknya ketakutan. Sang kakek buyut menatap Joko dengan penuh kepedihan. Itu adalah harga yang harus kau bayar, katanya lirih.
Kau telah menukar sesuatu yang suci dengan sesuatu yang terkutuk. Joko menggeleng panik. Tidak, aku hanya ingin menolong keluargaku. Aku tidak tahu kalau ini tidak ada alasan yang bisa menghapus akibatnya. Bayangan hitam itu perlahan melayang lebih dekat. Suhu di sekitar mereka turun drastis. Sang kakek buyut menatap Joko dalam-dalam. Ini peringatan terakhirku, nak. Segera hentikan ini. Jika tidak, kau akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Seketika, tubuh Joko terasa tertarik ke belakang, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya dari dunia mimpi. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu. Itu bukan sekadar mimpi, itu nyata. Tapi, apa maksudnya? Kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Joko mencoba memahami maksud peringatan itu, tetapi pikirannya mendadak buyar ketika ia melihat sesuatu di pojok kamarnya. Bayangan hitam itu ada di sana. Ia berdiri diam, nyaris tak terlihat dalam kegelapan. Matanya merah menyala. Joko menjerit. Joko terbangun dengan tubuh gemetar. Bayangan hitam yang tadi ia lihat di pojok kamar telah menghilang, tetapi hawa dinginnya masih terasa. Di luar kamar, suara Rina terdengar. "Bapak, Bapak!" Joko segera bangkit. Jantungnya masih berdegup kencang saat ia bergegas keluar kamar. Di ruang tamu, Rina berdiri dengan wajah ketakutan. Sari duduk di lantai, menggigil, tangannya mencengkeram perutnya. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Rin?" Joko langsung menghampiri istrinya. Rina menunjuk ke meja. Joko mengikuti arah jarinya dan terkejut. Tumpukan uang yang kemarin ada di atas meja kini berantakan di lantai. Tapi bukan itu yang membuatnya merinding. Beberapa lembar uang itu berlumuran darah. Joko membungkuk, mengambil salah satu lembaran 100.000 yang bernoda merah. Jantungnya berdebar. Dari mana asal darah ini? Perutnya terasa mual. Ia menoleh ke arah Sari. "Apa yang terjadi?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Sari menggeleng lemah. Aku terbangun karena mendengar suara orang berbisik di telinga Rina. Lalu aku merasa perutku sakit sekali, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sari melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku bermimpi buruk tadi malam. Aku melihat seorang wanita berpakaian hitam menangis di depan rumah kita. Dia terus memanggil namamu, Jo. Dia bilang, kau sudah mengambil sesuatu darinya." Joko merasakan tengkuknya meremang. Wanita berpakaian hitam. Ia teringat legenda tentang pesugihan Gunung Kemukus, tentang bagaimana roh-roh yang dikorbankan dalam ritual bisa datang menagih balasannya. Mungkinkah wanita itu adalah salah satu dari mereka? Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Di dapur, Sari mulai sering melihat sosok hitam berdiri di sudut matanya. Setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang. Rina mulai mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama seseorang yang tak mereka kenal. Bahkan Joko sendiri mulai mendengar suara-suara aneh di rumah. Suara langkah kaki di malam hari, bisikan yang bergema di telinganya, dan suara tangisan samar dari halaman belakang. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi 3 malam kemudian. Joko terbangun mendadak karena suara keras di ruang tamu. Ia bergegas keluar kamar, dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sari berdiri di depan cermin, tubuhnya kaku. Tapi yang lebih menyeramkan adalah ekspresi wajahnya. Matanya kosong, air liurnya menetes, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. "Sari." Joko mendekatinya dengan hati-hati. Tiba-tiba, Sari membuka mulut lebar-lebar. Dari dalam mulutnya, keluar suara perempuan lain, bukan suara Sari. "Kembalikan aku." Joko mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Sari tiba-tiba tertawa. Tawanya melengking, lalu berubah menjadi tangisan. Lalu, dalam hitungan detik, ia pingsan. Joko menangkap tubuh istrinya sebelum jatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Kutukan ini semakin kuat, dan jika ia tidak menghentikannya sekarang, mungkin ia akan kehilangan segalanya. Joko menatap wajah pucat Sari yang terbaring lemah di ranjang. Nafasnya masih terengah-engah setelah kejadian mengerikan tadi. Di sampingnya, Rina duduk memeluk lutut, matanya sembab. "Bapak, Ibu kenapa?"
Suaranya bergetar. Joko tidak tahu harus menjawab apa. Ia memandangi wajah istrinya. Wajah yang dulu selalu tampak hangat dan penuh kehidupan, kini tampak seperti hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Perlahan, Joko bangkit dan berjalan keluar rumah. Udara malam terasa berat. Gelapnya pekarangan rumahnya terasa lebih pekat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia merogoh saku celananya, meremas lembaran uang yang masih tersisa. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Joko tahu kemana harus pergi. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Joko pergi ke rumah seorang sesepuh desa bernama Mbah Suryo. Orang-orang bilang, Mbah Suryo adalah satu-satunya orang yang berani menentang pesugihan Gunung Kemukus. Ia sudah tua, matanya rabun, tetapi konon memiliki penglihatan yang lebih tajam dari manusia biasa. Joko mengetuk pintu rumah kayu itu dengan ragu. Tak lama, seorang pria tua membukakan pintu. Mata tuanya menatap Joko dengan tatapan tajam. "Kau datang dengan sesuatu yang berat di pundakmu." Joko tertegun. Mbah Suryo tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, berjalan masuk ke dalam rumahnya, seolah tahu Joko akan mengikutinya. Di dalam, bau kemenyan tercium samar. Joko duduk bersila di depan Mbah Suryo. Tangannya mengepal di atas lutut. Aku butuh pertolongan, Mbah," ucap Joko lirih. Mbah Suryo menghela napas panjang. "Katakan padaku, nak, apa yang telah kau lakukan?" Joko menelan ludah. Suaranya nyaris tidak keluar saat ia mengaku, Aku melakukan pesugihan di Gunung Kemukus." Mbah Suryo terdiam sesaat. Ia memejamkan mata, bibirnya bergerak-gerak membaca sesuatu yang tidak Joko pahami. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan menatap Joko dengan serius. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur, nak." Joko mengepalkan tangannya. "Aku hanya ingin keluargaku selamat, Mbah. Aku tidak tahu kalau semua ini akan..." Mbah Suryo menghela napas lagi. "Dan sekarang kau sadar bahwa tidak ada kekayaan tanpa harga, bukan?" Joko mengangguk lemah. Mbah Suryo menatapnya dalam-dalam. "Dengar baik-baik, Joko. Yang datang kepadamu bukan hanya sekadar arwah gentayangan. Kau telah menarik perhatian penjaga Gunung Kemukus. Makhluk itu bukan manusia, bukan sekadar roh." Joko merasa tengkuknya meremang. Mbah Suryo melanjutkan, "Kau telah diberikan kekayaan, tetapi kini ia menagih gantinya. Jika kau tidak menghentikan ini segera, makhluk itu akan mengambil apa yang paling berharga bagimu." Joko teringat peringatan kakek buyutnya. "Kau akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang." Matanya membesar. "Rina?" Dadanya berdegup kencang. Jika kutukan ini terus berlanjut, apakah makhluk itu akan mengambil anaknya? "Mbah, bagaimana cara menghentikannya?" "Aku akan melakukan apapun." Mbah Suryo menatapnya tajam. "Ada cara, tapi kau harus siap. Kau harus pergi ke Gunung Kemukus sekali lagi, bukan untuk meminta, tapi untuk mengembalikan apa yang sudah kau ambil." Joko merasa tubuhnya melemas. Ia harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Mbah Suryo mengambil segenggam beras dari wadah di sampingnya, menggenggamnya erat sambil membaca doa-doa. Lalu, ia menatap Joko dengan serius. "Kau punya waktu 7 hari. Jika kau tidak menyelesaikan ini dalam 7 hari, maka makhluk itu akan mengambil nyawa sebagai ganti." Joko menggigil. Pilihan itu jelas, mengembalikan apa yang telah diambil atau kehilangan segalanya. Joko tidak punya pilihan lain. Setelah pertemuannya dengan Mbah Suryo, ia merasa seperti seorang tahanan yang menunggu eksekusi. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti lonceng kematian yang semakin mendekat. 7 hari. Jika ia tidak menyelesaikan ini dalam 7 hari, maka nyawa seseorang, mungkin Sari, mungkin Rina, akan menjadi gantinya. Malam itu, setelah memastikan istrinya sudah tidur dan Rina aman, Joko meninggalkan rumah dengan sebuah tas kecil berisi sesajen yang diberikan oleh Mbah Suryo. Perjalanan ke Gunung Kemukus terasa lebih berat daripada sebelumnya. Dulu, ia datang dengan harapan akan kekayaan. Sekarang, ia datang dengan ketakutan akan kehilangan segalanya. Saat Joko melintasi jalan setapak menuju puncak gunung, hawa dingin semakin menusuk.
Kabut tipis melayang di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang tampak bergerak sendiri. Joko mempercepat langkahnya. Namun, saat melewati sebuah pohon besar di tepi jalan, sesuatu membuatnya berhenti. Di bawah pohon itu, ada seseorang yang duduk bersila. Siluetnya nyaris tak terlihat dalam kegelapan, tetapi Joko bisa merasakan tatapannya menembus tubuhnya. "Kau kembali." Suara itu datar, tetapi ada sesuatu yang membuat Joko merinding. Ia mengenali pria itu, dukun yang dulu membantunya melakukan ritual pesugihan. Dukun itu menatapnya tanpa ekspresi. "Kau ingin mengembalikan apa yang telah kau ambil?" Joko mengangguk. Dukun itu tertawa pelan, suaranya seperti geraman binatang. "Kau pikir itu semudah itu?" Tiba-tiba, dari balik punggungnya, muncul sesuatu. Sosok wanita berpakaian hitam, dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Darah mengalir dari ujung jarinya. Joko terhuyung mundur. Ia mengenali sosok itu. Wanita dalam mimpi Sari. Wanita yang menangis di depan rumahnya. Dukun itu tersenyum tipis. "Kau sudah berjanji padanya, Joko. Kau sudah mengambil bagian dari hidupnya. Sekarang, kau tidak bisa begitu saja mengembalikannya." Joko merasakan kakinya melemas. Wanita itu mulai bergerak mendekat. Dari mulutnya, terdengar suara lirih. "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Suaranya semakin keras, semakin menusuk telinga. Joko tersentak saat tubuhnya jatuh ke tanah. Ia masih di perjalanan. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Itu hanya ilusi. Atau mungkin peringatan. Dengan napas tersengal, Joko bangkit. Tidak ada jalan mundur. Langkahnya semakin cepat. Gunung Kemukus semakin dekat. Dan di sana, sesuatu sudah menunggunya. Gunung Kemukus kini tampak jauh berbeda dari terakhir kali Joko mengunjunginya. Kabut tebal menyelimuti puncaknya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Udara terasa lebih berat, lebih dingin, dan lebih jahat. Joko melangkah perlahan ke tempat di mana ia dulu melakukan ritual. Namun, kali ini, ia datang bukan untuk meminta. Ia datang untuk mengembalikan. Tapi apakah yang diambil bisa benar-benar dikembalikan? Joko membuka tas kecil yang diberikan Mbah Suryo. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Segenggam beras kuning sebagai penawar kutukan. Bunga 7 rupa untuk menenangkan arwah yang marah. Dupa sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia menaburkan beras kuning di tanah, membentuk lingkaran di sekitar dirinya. Lalu, ia menyalakan dupa, membiarkan asapnya naik ke udara. Mbah Suryo berpesan, "Jangan sekalipun keluar dari lingkaran ini, apapun yang terjadi." Joko menarik napas dalam dan mulai mengucapkan doa-doa yang diajarkan kepadanya. Suaranya bergetar. Kabut di sekelilingnya mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang berputar di dalamnya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Langkah kaki, banyak langkah kaki. Joko menelan ludah. Ia menutup matanya rapat-rapat, berusaha tetap fokus pada doanya. Namun, suara itu semakin dekat. Lalu, suara lain mulai terdengar. Tangisan, pelan, memilukan, namun semakin lama semakin nyaring. "Joko," ia tersentak. Seseorang memanggil namanya. Suara itu, suara perempuan. Perlahan, ia membuka matanya. Dan di depan lingkaran beras itu, berdiri sosok yang selama ini menghantuinya. Perempuan bergaun hitam wanita itu berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Gaunnya robek dan kotor, seperti sudah terkubur bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat Joko menggigil adalah darah yang terus menetes dari ujung jari-jarinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong, hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Ia membuka mulutnya, tapi suaranya bukan suara manusia. "Joko." Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, dari dunia yang lebih dalam dan lebih gelap dari yang bisa dibayangkan manusia. Joko mencengkeram jimat yang diberikan Mbah Suryo. Ia mencoba tetap tenang, tetap dalam lingkaran. Namun, wanita itu tersenyum. "Aku ingin kembali." Joko merasakan jantungnya berdetak begitu kencang hingga hampir terasa sakit. Apa yang harus ia lakukan?
Ia sudah mengikuti semua petunjuk. Ia sudah melakukan ritual. Tapi kenapa wanita itu masih di sini? Angin kencang tiba-tiba bertiup. Kabut berputar liar di sekitar Joko. Wanita itu perlahan melangkah ke depan, tetapi ia tidak masuk ke dalam lingkaran. Joko mengernyit. Kenapa ia tidak bisa masuk? Seketika, ia teringat sesuatu yang dikatakan Mbah Suryo. Apa yang kau ambil harus dikembalikan dengan jalan yang benar. Mungkinkah? Joko menatap wanita itu lekat-lekat. Sesuatu dalam pikirannya mulai terbuka. Wanita ini bukan roh biasa. Ia bukan hanya korban dari pesugihan. Ia adalah bagian dari perjanjian yang Joko buat tanpa sadar. Dan ia ingin Joko sendiri yang membebaskannya. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk keluar lingkaran. Joko merasakan tubuhnya melemas. Ia paham apa yang harus dilakukan. Tetapi ia juga tahu risikonya. Jika ia keluar dari lingkaran, ia mungkin akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika ia tetap di sini, kutukan ini akan tetap melekat padanya. Joko menatap langit malam. Ia berpikir tentang Rina, tentang Sari, tentang keluarganya. Lalu, dengan tarikan napas panjang, ia melangkah keluar dari lingkaran. Saat kaki Joko melewati batas lingkaran beras, udara seketika berubah. Dingin yang menusuk kini terasa seperti sesuatu yang menjalar ke dalam tulangnya. Angin berhenti berembus. Hening. Lalu, wanita bergaun hitam itu tersenyum. Akhirnya, suara itu terdengar begitu dalam, bukan hanya memenuhi telinga Joko, tetapi juga bergema dalam pikirannya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Kakinya gemetar, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ia baru sadar, tanah di bawahnya mulai berubah. Permukaan tanah menghitam, seperti lumpur pekat yang perlahan menelan kakinya. Joko panik. Ia mencoba mundur, tetapi semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Wanita itu melangkah lebih dekat. Kau telah mengambil, dan kau telah membayar. Matanya yang hitam pekat kini bersinar samar. Sekarang, giliranmu untuk memilih, menyerahkan nyawamu, atau menyerahkan sesuatu yang lebih berharga. Joko terengah. Sesuatu yang lebih berharga. Pikiran tentang keluarganya kembali menyeruak. Sari, Rina, apakah yang dimaksud adalah mereka? Tidak. Joko menggertakkan giginya. Ia tidak bisa membiarkan mereka terlibat lebih jauh lagi. Ia mengangkat wajahnya, menatap sosok wanita itu dengan penuh tekad. Ambil saja aku, tapi jangan ganggu keluargaku. Angin berputar liar. Wanita itu tertawa pelan. Kau benar-benar mau memberikan nyawamu? Joko mengangguk. Dalam hati, ia berdoa, jika ini cara satu-satunya untuk mengakhiri kutukan ini, maka ia rela. Ia memejamkan mata, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kemudian, sebuah keajaiban. Saat Joko hampir tenggelam sepenuhnya, suara lain bergema di udara. Joko, buka matamu. Itu suara yang tidak asing. Suara yang selama ini selalu muncul dalam mimpinya. Suara leluhur pelindungnya. Joko tersentak. Dari sela-sela kegelapan, sesosok pria tua berpeci hitam muncul, berdiri tegak di belakang wanita bergaun hitam. Wajahnya penuh wibawa, tetapi sorot matanya tegas. Ini bukan takdirmu, Joko. Dengan suara lantang, pria itu mengangkat tangan kanannya, lalu menepuk tanah dengan keras. Sekejap, cahaya terang menyambar dari bawah kaki Joko. Lumpur hitam yang menelannya mendadak mengering, mengeras menjadi tanah biasa. Joko terbatuk, mencoba menarik napas. Sementara itu, wanita bergaun hitam mulai menggeliat. Tubuhnya bergetar. Matanya membelalak, seolah kesakitan. TIDAK! Teriakannya menggema di seluruh gunung. Ia meronta, mencoba bertahan, tetapi cahayanya semakin kuat. Dan dalam satu kilatan, ia menghilang. Joko terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Angin kembali berembus, membawa kesejukan yang sebelumnya tidak ada. Gunung Kemukus yang tadi terasa begitu menyeramkan, kini tampak seperti gunung biasa. Tak ada lagi kabut hitam, tak ada lagi bisikan-bisikan. Joko mendongak. Leluhur pelindungnya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan puas. Kau telah menyelesaikan ujianmu, Joko. Joko menelan ludah. Ia masih hidup.
Pria tua itu mengangguk pelan, seolah membaca pikirannya. Wanita itu bukan sekadar korban. Ia adalah penjaga perjanjian, roh yang mengikat setiap orang yang melakukan pesugihan. Tapi kau telah memutus rantai itu. Joko masih belum bisa mempercayainya. Apakah benar semuanya sudah berakhir? Leluhur pelindungnya tersenyum tipis. Pulanglah, dan jangan pernah ulangi kesalahan ini. Kemudian, tubuh pria itu memudar, menghilang bersama angin. Pagi harinya, Joko berjalan pulang dengan tubuh penuh luka dan lelah. Saat ia tiba di rumah, ia melihat Sari dan Rina berdiri di depan pintu, wajah mereka penuh kekhawatiran. Sari langsung berlari dan memeluknya. "Joko, kau kemana semalaman?" Joko terdiam sejenak. Ia menatap istrinya, lalu menatap putrinya. Keduanya masih hidup, masih bersamanya. Ia tersenyum lemah. "Sudah selesai, Sari, semua sudah selesai." Sari menatapnya bingung, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Joko tidur dengan tenang. Tak ada lagi suara bisikan, tak ada lagi mimpi buruk. Kutukan Gunung Kemukus telah berakhir. Tapi ia tahu, tak semua orang yang melakukan pesugihan seberuntung dirinya.